Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini ternyata aku pakai yang kecil-kecil ya. Kemudian ada lombok dan juga ada tomat, ada bawang, brambang dan juga ada terasi. Ini tomatnya sudah dibelah-belah dan juga terongnya sudah dibelah-belah ya. Nah, sekarang kita akan masak. Ini ya, nanti mau kita rebus aja Flavis. Jadi sambal kali ini nggak kita goreng, jadi mau kita rebus aja. Ini saat terasi-terasinya ini mau kita rebus. Jadi tinggal tambahkan air. Airnya nggak usah yang banyak-banyak banget ya. Kemudian ini mau kita tutup, kita rebus. Nah, ini airnya masih ada. Kemudian kita tutup lagi, kita masak lagi sampai airnya asat. Kalau sudah, ini mau langsung kita haluskan pakai ulekan. Wah, ini udah aromanya harum banget, aroma terasi. Biarpun ini enggak digoreng Flavis, tapi aromanya itu tetap wangi banget. Dan ini mau kita ulek-ulek semuanya sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, nanti kita akan tambahkan lagi ada bumbu-bumbunya. Mau tambahkan garam, kemudian gula, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa Flavis. Kemudian kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah tercampur rata, ini siap kita maem. Hari ini mau aku maem pakai tempe goreng, terus ada peteknya juga, terus nanti nasinya masih anget. Pasti bisa juga tambahkan misalnya ikan goreng, ayam goreng, atau ikan bakar, lalapan, kluban-klubanan. Wis jan, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari cambah dele. Wah, ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Kita siapkan yang banyak ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita tambahkan petai. Ini petainya tua-tua, melenus-melenus, nyenengin kalau ngeliat petai kayak gini. Kemudian selain ada petai di sini juga kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai tahu putih. Kalau misalnya nggak ada tahu putih, pakai tahu yang coklat itu juga boleh banget Flavis. Kemudian ini tahunya kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja, yang seanane nang kulkas. Pertama-tama kita siapkan ada lombok keriting merah. Kemudian kalau misalnya mau pedas boleh ditambahkan yang rawit. Tapi bagi Flavis saya nggak suka pedas sama sekali, tapi pakainya cabai yang merah gede ya, dibuang bijinya itu nanti nggak pedas sama sekali, tapi tetap dapat aroma cabenya. Kemudian siapkan bawang brambang, ini kita iris-iris. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Kemudian kalau udah wangi baru masukkan lomboknya. Kemudian kita aduk-aduk, baru kita akan masukkan tahunya. Ini nggak usah dimasukkan bahan lainnya dulu Flavis, kita aduk-aduk dulu tahunya. Kemudian kalau sudah tercampur rata, baru kita akan cemplungin cambah delenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rodok susut. Nah, di sini kita tambahkan juga ada garam, gula, kemudian penyedap rasa, dan kita akan masak sampai nanti matang. Kalau sudah matang dan sudah mau diangkat, baru kita siapkan petek. Wah, ini udah cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget banget. Apalagi nasi angetnya nasi anget yang rendah gula. Biasanya Flavi Kasih itu suka masaknya dikukus, tapi hari ini nggak perlu ngukus lagi untuk dapatkan nasi rendah gula karena sudah ada rice cooker dari Meko Flavis. Nih, selain bentuknya yang cantik banget kayak gini, nanti nasinya juga bisa bikin rendah gula. Selain nasi rendah gula, juga kalau misalnya Flavis sukanya nasi yang biasa, masak biasa juga bisa banget, nanti tinggal diambil sarangannya. Tapi hari ini Flavi Kasih mau bikin yang rendah gula, jadi pakai sarangan. Jadi siapkan berasnya di atas sarangan, kemudian masukkan air. Airnya harus di atas berasnya ya. Kemudian ini kan ada banyak menu-menunya Flavis, nanti Flavis pilih aja. Nah, karena hari ini menunya adalah nasi rendah gula, nah kita pencet menu yang nasi rendah gula. Nah, sekarang tinggal kita pencet start aja kalau sudah dipilih menunya, dan kita akan tunggu sampai nanti rice cookernya mati. Itu tandanya sudah mateng. Nah, ini hasilnya setelah matang Flavis. Jadi Flavis bisa lihat airnya itu menggenang di bawah, jadi persis banget seperti dikukus.
Nah sekarang kalau udah begini kita lihat tekstur nasinya ya nih, cantik banget. Sekarang mumpung masih panas-panas, masih anget-anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini mau tak pakai untuk sarapan, dan lauk yang sudah tadi kita bikin ini udah enak banget, nggak perlu lauk lain lagi Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep luban kangkung. Rasanya enak banget, apalagi nanti sambelnya kita pakai sambal yang mentah, pakai kencur juga, jadi rasanya itu lebih seger gitu. Ini kangkungnya kita petik-petik, kemudian kita cuci bersih. Kalau sudah, di sini kita akan rebus kangkungnya. Ngerebusnya tuh nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja tuh kangkung kalau dicemplungin ke dalam air mendidih, kemudian diamkan sebentar. Setelah ini kita angkat, kita tiriskan. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk sambalnya. Di sini kita pakai lombok rawit, brambang, dan juga ada kencur. Nggak perlu pakai bawang putih ya, cukup brambang aja. Kemudian ini akan kita haluskan. Kalau sudah agak halus, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai gula merah, kemudian ada garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, itu kalau aku boleh bilang itu lebih baik micin ya. Rasanya itu lebih nyambung kalau untuk bikin sambal. Tapi kalau misalnya Flavis nggak pakai penyedap rasa pun, rasanya itu udah enak banget. Kemudian di sini kita mau tambahkan juga tomat. Ini tomatnya sudah diiris-iris. Nah ini nggak perlu sampai yang halus banget Flavis, asal dia dibejek-bejek aja kayak gini itu udah cukup. Jadi nanti teksturnya itu rodok kasar gitu. Nah kira-kira hasil sambalnya kayak gini. Nah ini sudah kita siap untuk sajikan di meja makan. Tinggal kita ngambil nasi yang masih anget, terus kita ambil rebusan kangkungnya, kemudian kita akan tambahkan sambal. Kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe goreng atau tahu goreng, itu lebih enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini kita rebus dulu ya. Ini ada bawang, brambang, lombok, dan juga ada tomat. Kalau sudah direbus, ini mau langsung kita haluskan. Flavis mau haluskannya boleh pakai ulekan yang aku pakai hari ini, atau mungkin misalnya Flavis mau pakai blender boleh, atau mau pakai chopper boleh. Sasa Flavis di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah mau halus, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian sambalnya. Pertama-tama kita akan siapkan terong. Kemudian ini terongnya kita buang bagian ujungnya dan kita akan potong-potong. Motong-motongnya boleh bulat-bulat ataupun mau panjang-panjangnya boleh, ataupun kecil-kecil kayak gini ya boleh. Kemudian ini kalau nggak langsung digoreng, nanti direndam dulu dengan air biar nggak kemelirun. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai petai. Wah ini petainya melenus-melenus banget, nyenengin banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita akan goreng terongnya terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan terongnya dan kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng seperti ini kita angkat, kita sisihkan. Ini wajan dan minyaknya kita akan pakai untuk gongsong bumbu atau bumbu sambalnya tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi, senajan tadi sudah direbus dan sudah matang, ini tetap perlu kita gongsong lagi biar nanti aromanya makin wangi dan juga lebih awet masakannya. Kalau aromanya sudah wangi banget, di sini kita tambahkan gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, gulanya boleh pakai gula Jawa ataupun mau pakai gula pasir. Kemudian kalau sudah rata, kita tambahkan lagi air, kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan cemplungin semua bahan-bahan, termasuk tadi terongnya sudah tadi kita goreng. Kemudian sak peteknya juga kita cemplungin. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, sebentar aja karena tadi terongnya sudah mateng. Nah peteknya ini biar nanti pada saat dimaem tuh masih krius-krius, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Nih sambal terong petai kita hari ini. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget.
Ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih panas, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi yang masih anget. Terus kalau misalnya Flavis punya sayur asem di rumah atau sayur bening di rumah, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ati ampla kecap yang enak banget. Ini ati amplanya tuh masih seger banget. Ini sudah dicuci, kemudian ini mau kita rebus terlebih dahulu Flavis, biar nanti aromanya tuh sedap dan juga gurih. Nah, ini tambahkan juga ada kunir dan juga ada garam dan juga ada jahe. Nah, sekarang kita akan rebus ati amplanya sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini enggak aku potong-potong Flavis, tapi kalau misalnya nanti Flavis mau potong-potong supaya lebih gampang untuk maamnya ya boleh. Kalau sudah, kita akan sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Sini ada bawang, brambang, dan juga ada kemiri. Kemudian ini kita haluskan. Kalau bisa menghaluskan menggunakan ulakan ataupun mau pakai blender juga nggak apa-apa. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi di sini, baru kita akan tambahkan atau kita cemplungin daun salam biar nanti aromanya makin wangi. Kalau sudah, kita akan cemplungin ati amplanya. Kemudian kalau sudah dicemplungin, kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya Flavis. Di sini kita akan tambahkan ada gula, kemudian ada garam, kemudian kita akan tambahkan juga ada kecap manis. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, kita akan aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak karena tadi kan ati amplanya sudah mateng. Tinggal nanti untuk ngeresepin bumbunya aja. Kemudian pertama-tama kita pakai api yang besar, dan kalau sudah mendidih kita kecilkan apinya, biarkan bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah, di sini juga kita akan tambahkan tomat Flavis biar nanti rasanya itu ada gurihnya, terus juga ada segernya gitu. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kuahnya itu rada nyemek-nyemek kayak gini. Nah, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya itu gurih dan juga buket gitu. Dan sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita akan maem pakai nasi anget, bisa pakai nasi putih, nasi merah, ataupun nasi uduk, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng ati ampla. Wes, pokoknya menu ini wajib ada di meja makan saat lebaran. Hari ini aku mau bikin versi yang gurih terus buket banget. Pertama-tama siapkan ati ampela, kemudian ini akan kita rebus, tambahin garam pada saat merebus ya. Ngerebusnya itu nggak usah yang lama-lama Flavis, asal dia udah mateng aja udah cukup. Kemudian ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini airnya kita buang aja. Kemudian kalau misalnya sudah dingin, ini akan kita potong-potong sesuai dengan selera Flavis. Aku hari ini motongnya agak kecil-kecil. Biasanya Flavikasi kalau masak tuh kan gede-gede motongnya. Hari ini aku potongnya rada cili-cili. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan tuh bahan-bahan lainnya ya. Di sini nggak ketinggalan aku pakai kerupuk kreceknya. Ini cari yang untuk masak ya, jangan langsung untuk dimaem. Kemudian ini akan kita rendam dulu dengan air mendidih. Nanti kalau misalnya sudah empuk, baru kita akan angkat dan kita saring. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi kentang. Ini kentangnya aku potong kotak-kotak. Setelah dipotong-potong, kita akan rendam dulu dengan air. Kalau misalnya langsung digoreng boleh, tapi kalau nggak langsung digoreng, direndam dulu dengan air supaya dia nggak menghitam. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, nggak boleh ketinggalan, yaitu pete. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan kapri.
Kemudian setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini sudah aku siapkan cabai merah besar, cabai keriting, bawang, brambang. Nah, ini aku rebus semuanya jadi satu. Kalau sudah mateng, ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini mau aku haluskan. Hari ini aku menghaluskannya pakai blender. Kalau misalnya Flavis mau pakai ulekan, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Boleh juga kok pakai minyak. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Pertama-tama kita siapkan wajan, beri minyak agak banyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Kita wolak-walik sampai nanti kentangnya mateng. Kalau sudah mateng, kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian ini kita akan lanjut goreng ati amplanya. Nah, kalau goreng ati ampla itu kan suka meletus-meletus. Flavis harus hati-hati, karena kalau aku tutup dulu. Kemudian kalau mau angkat itu kita buka. Nah, seperti ini aja Flavis, nggak usah sampai yang kering banget, cukup begini aja udah mateng, udah enak banget. Kita akan sisihkan, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti benar-benar wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, di sini kita akan siram dengan santan. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, garam, gula, penyedap rasa. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya tanek dan rodok kental kayak gini. Kemudian di sini kita akan cemplungin terlebih dahulu kreceknya, kemudian ati ampela dan juga kentangnya. Kemudian ini kan kita aduk-aduk, biarkan bumbunya ki rodok ngeresep sebentar ya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan pete dan juga kaprinya. Nah, kalau pete dan kaprinya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, supaya nanti petenya itu pada saat dimakan itu masih kletus dan warnanya juga masih cantik banget. Nah, seperti ini hasilnya Flavis. Ini sambal goreng ati amplaknya sudah jadi, rasanya enak banget, buket banget. Ini cocok banget untuk sajian lebaran nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep endog dadar pete yang enak banget. Mestinya kalau Flavis kayak Flavikasi punya lidah-lidah deso, mesti suka dengan resep yang satu ini karena rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan telur, kemudian tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kemudian ini kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita akan siapkan untuk bahan isiannya. Untuk bahan isiannya di sini aku mau pakai pete. Ini petenya udah tua banget, melenus-melenus. Dan sekarang harganya itu murah banget, satu lonjera itu cuma 3.000 Flavis. Kemudian ini petenya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian di sini kita siapkan juga ada brambang. Ini brambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok rawit karena aku maunya nanti pedes. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedes, nanti pakainya cabai yang merah keriting atau yang besar ya, tapi sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi tomat. Ini karena tomatnya kecil-kecil, jadi aku pakai 3. Kalau misalnya gede, 1 aja cukup atau separuh juga cukup. Kemudian kita potong-potong. Nah, semua bahan ini kita cemplungin ke dalam telur yang tadi sudah kita aduk. Kemudian sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Minyaknya itu nggak usah banyak-banyak, sedikit aja biar nanti telur dadarnya itu nggak ngemu minyak gitu maksudnya. Kemudian kalau sudah panas, kita akan masukkan telurnya. Nah, sekarang kita akan masak sampai matang. Nah, biasanya kalau aku masak telur kayak gini, kadang-kadang aku dadar ataupun aku orak-arik sebentar di wajan yang panas. Nah, hari ini aku maunya di dadar aja, tapi dadarnya juga nggak yang rapi banget, nggak yang ayu loh, jadi agak berantakan. Tapi memang modelnya tuh kayak gini Flavis. Nah, ini kita tengok bagian bawahnya sudah agak mateng. Ini nanti langsung kita balik. Nah, untuk goreng telur dadar kayak gini juga nggak perlu sampai yang teksturnya tuh kering banget, itu nggak usah sampai kayak gitu Flavis. Jadi masih kayak ada basah-basah gitu loh Flavis. Nah, kira-kira kalau udah kayak gini nih kita balik. Setelah itu kita akan angkat. Apinya jangan lupa kecil aja, karena tadi kita pakai minyaknya kan sedikit, jadi apinya kita kecil aja.
Ini langsung kita potong-potong di atas wajannya aja kayak gini Flavis. Kemudian kita akan tunggu sebentar. Kalau misalnya dirasa sudah cukup matang, ini nanti kita akan angkat. Mumpung masih anget-anget banget Flavis, ini mau langsung kita kebetulan ini aku bikin resep ini tuh pagi-pagi Flavis, jadi memang sengaja bikin untuk sarapan. Dah kalau ada lauknya ada kayak gini, ini enak banget. Aku pakai untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Pokoknya yang pasti begitu angkat langsung kita sanding nasi putih, langsung kita Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ayam dan juga telur. Wis pokoknya komplit, sak telurnya, sak ayamnya kita masak jadi satu. Ini tadi telur sudah aku rebus terlebih dahulu dan sudah aku buang kulitnya. Kemudian ayamnya juga sudah dicuci bersih. Sekarang ayamnya mau kita marinasi dulu. Di sini mau aku marinasi pakai air asam jawa dan juga ada garam. Nah, kita aduk-aduk nih, minimal marinasinya setengah jam ya. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang parts-parts aja, Flavis, yang seadanya di kulkas saja. Kita pakai tomat nih, aku pakai tomatnya yang agak banyak. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang dan juga ada bawang dan juga ada cabai. Hari ini aku pakai cabai rawit ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar ataupun pakai cabai merah yang keriting. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kita panaskan minyak. Pertama-tama kita akan goreng telurnya terlebih dahulu. Nah, nanti biar cantik kita gorengnya agak kecoklatan kayak gini ya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, kita balik lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kecoklatan lagi, baru ini kita angkat. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan goreng ayamnya yang sudah tadi kita marinasi. Kita akan goreng sampai nanti dirasa sudah cukup matang. Nah, karena tadi kita marinasinya pakai asam jawa, dia bikin lebih cepat merah pada saat digoreng Flavis. Itu memang sengaja supaya nanti warna ayam itu jadi lebih cantik. Walaupun warnanya kayak kemerahan, tapi ini nggak keras sama sekali, kayak dalamnya itu lembut banget. Kalau misalnya kira-kira sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini minyaknya nggak usah diganti, tapi dikurangin aja supaya nggak terlalu kebanyakan. Dan kita akan pakai untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini sekarang kita cemplungin bumbunya, kemudian kita akan gongsong. Pakainya apinya jangan terlalu besar, kita aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya cantik banget kayak gini, aromanya wangi dan sudah berminyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi gula. Kalian bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Juga bisa tambahkan penyedap rasa. Mau pakai micin ataupun mau pakai kaldu-kalduan, itu boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau sambalnya sudah enak, baru kita cemplungin ayam dan juga telurnya. Kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi, biarkan nanti sambalnya itu ngeresep. Nah, ini apinya jangan terlalu besar, kecil aja. Nah, ini sudah mateng, rasanya enak banget. Jadi kuahnya itu, kuah sambalnya itu enggak ya sampai yang terlalu kering banget, tapi jadi kayak nyemak-nyemak gini. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget. Kita pakai nasi yang masih anget. Kalau ada jangan bening ataupun Flavis juga punya sangan asam, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari oncom. Rasanya enak banget. Nih kita siapkan oncom. Aku pakai oncom yang jenis kecil-kecil. Aku siapkan beberapa bagian. Kemudian kita siapkan lagi bahan lainnya. Nggak ketinggalan nih, mesti ada lenca dan juga ada daun kemanginya. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang, brambang. Aku pakai cabai rawit ya, karena aku mau lebih pedas. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih cepat menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan goreng terlebih dahulu oncomnya. Gorengnya itu nggak usah lama-lama, asal udah mateng aja udah diangkat.
Nah, Flavis, aku juga mau sedikit cerita kenapa hari ini aku bikin resep oncom kayak gini. Karena dulu waktu aku di Jakarta, aku tuh sering banget masak resep ini karena di Jakarta itu kan banyak banget oncom. Nah, di Kebumen tuh agak susah kalau nyari oncom kayak gini. Nah, kebetulan kemarin waktu aku ke pasar tuh ngeliat ada oncom, jadi aku langsung mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Kebetulan juga untuk aku lauk makan siang ataupun makan malam. Dan ini sudah mateng, ini kita angkat, kemudian kita tiriskan biar minyaknya turun. Kalau misalnya minyaknya sudah tiris, di sini mau aku haluskan. Lalu sini aku mau pakai ulekan aja, tinggal diulek-ulek gitu biar agak hancur. Kalau misalnya Flavis mau bisa juga pakai chopper juga boleh, ataupun diremet pakai tangan aja itu juga nggak apa-apa Flavis. Jadi nggak harus pakai ulekan kayak gini. Pokoknya saat kepenaknya Flavis di rumah aja lah, mau pakai ulekan boleh, mau pakai chopper boleh, mau pakai tangan diremet-remet itu juga boleh. Yang penting nanti hasilnya oncomnya hancur kayak gini. Kemudian kalau misalnya sudah hancur, ini kita sisihkan dulu dan kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku masih pakai minyak tadi bekas goreng oncom, nggak apa-apa Flavis. Nah, ini kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan, kemudian kita akan gongsong sampai nanti wangi. Kalau masih ada sedikit airnya, biarkan nanti sampai berminyak dan bumbunya matang kayak gini. Kalau sudah matang, di sini kita akan cemplungin oncom yang sudah tadi kita haluskan. Lalu kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakein garam, kemudian gula, kemudian penyedap rasa. Tapi bisa juga pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis di rumah. Mau pakai micin boleh, pakai kaldu-kalduan boleh. Nah, saya Flavis di rumah aja deh. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya udah enak banget, sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin daun kemangi dan juga lencaknya. Soalnya kalau masak oncom itu tuh nggak lengkap ya kalau nggak pakai lencak dan juga pakai daun kemangi. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya semua sudah enak banget, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi yang masih anget banget, cocok untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Yang penting itu nasinya tuh masih anget terus dan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep pangsit kuah yang enak, yang seger, tapi nanti kuahnya itu bening banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dada ayam. Flavis juga bisa pakai bagian yang lain, misalnya paha, itu juga boleh banget. Tapi nanti yang penting tulangnya dibuang. Nah, nanti kita akan giling ya, tapi ini sebelum digiling mau aku potong kecil-kecil supaya nanti lebih gampang untuk gilingnya. Di sini kita juga siapkan udang. Ini udangnya karena besar-besar juga aku potong menjadi beberapa bagian. Kemudian sekarang kita akan masukkan ke dalam chopper atau food processor. Kemudian kita giling terlebih dahulu sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, di sini kita buka dan kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Nah, untuk bahan lainnya langsung dicemplungin aja. Di sini aku mau pakai tepung terigu. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada garam, gulanya sedikit aja. Kemudian ada saus tiram dan juga aku mau pakai kaldu bubuk. Nah, ini telurnya kita masukin ke sini juga. Nah, setelah ini kita akan giling lagi, biarkan semua bahan dan bumbunya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, hasil adonannya kayak gini Flavis. Adonannya halus banget. Nah, sekarang ini pisaunya mau kita angkat. Nih di dalam pisaunya itu kan suka masih ada adonannya. Nah, ini kita bersihkan karena nanti sayang ya kalau kebuang. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi, aku pakai pangsit nih yang kalau misalnya Flavis cari yang untuk pangsit kuah ya. Jadi dia nggak cepet hancur nanti pada saat kita rebus. Nah, ini tadi aku belinya yang sengaja yang udah potongan kecil-kecil. Kalau misalnya nanti Flavis pakai yang bulat itu juga boleh, yang lebar-lebar juga boleh.
Nah, ini kita akan ambil adonannya sedikit aja, kemudian kita taruh tengah-tengah. Nah, untuk bagian kanan kirinya kita kasih sedikit air supaya nanti lebih merekat gitu. Kemudian kita lipat seperti ini. Kemudian bagian ujungnya ini juga mau aku kasih sedikit air lagi supaya nanti nempel. Untuk bentuknya salah Flavis di rumah aja, nggak harus ngikutin kayak Flavikasi. Kalau misalnya Flavis punya yang lebih cantik banget cara bentuknya, itu juga boleh banget. Nah, sekarang kita akan ulangi lagi, caranya juga sama seperti tadi. Kita ambil adonannya di tengah, kemudian kanan kirinya kita basahin sedikit pakai air, kemudian kita lipat segitiga kayak gini. Nah, bagian ujungnya ini juga mau kita kasih air sedikit sama seperti tadi supaya nanti lebih merekat. Jadi fungsinya itu cuma untuk ngelem aja gitulah gampangannya kalau kita ngomong. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung rebus ya, tapi sebelum merebus di sini aku mau bikin kuahnya terlebih dahulu. Nah, untuk bikin kuahnya di sini siapkan air mendidih, kemudian batang daun bawang dan juga seledri, kemudian ada kaldu bubuk dan juga ada garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai micin lagi juga boleh. Nanti aku tambahkan lagi tulang ayamnya. Sayangnya nanti buat bikin kaldu kan makin gurih lagi. Kemudian kalau kuah kaldunya sudah jadi, di sini kita akan rebus pangsitnya. Nah, sekarang aku bikinnya itu cukup satu porsi aja Flavis. Jadi karena aku mau maamnya untuk satu porsi, aku bikin satu porsi. Nanti kalau misalnya ada yang mau maam lagi, tinggal aku bikin lagi. Karena kalau masakan kayak gini kan begitu matang itu harus langsung dimaem. Nah, ini sudah selesai kita rebus. Nah, ini kuah pangsitnya tadi kan sudah jadi. Nah, ini pangsitnya juga sudah mateng. Sekarang kita akan angkat. Kemudian kita akan langsung taruh di mangkok. Kemudian nanti aku mau tambahkan lagi sawi hijau biar gak pucat gitu ya. Jadi kalau aku maem mie ataupun misalnya pangsit kuah itu biasanya tak kasih daun-daunan. Di sini aku mau pakai daun sawi atau cesim. Rebusnya nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Kira-kira kayak gini, kemudian kita campurkan. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi ada godong bawang seledrinya, bawang goreng, kemudian kita siram pakai kuah. Misalnya Flavis mau pakein saus-sausan atau kecap atau cuka itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan kuah santan yang enak banget, yang gurih, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan. Aku pakainya ikan kembung ya. Dia aku pakai ikan kembung yang gendut. Kan ada dua tuh, yang gepeng dan yang gendut. Hari ini aku pakainya yang gendut. Kemudian kita akan marinasi, pakainya garam aja marinasinya, nggak perlu bumbu-bumbu lain karena nanti kita akan masak lagi dengan aneka bumbu dan rempah yang lumayan agak banyak. Jadi kita marinasi paling enggak 5-10 menit ya. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, di sini kita akan goreng siapkan wajan. Kemudian kita masukkan ikannya dan kita akan masak sampai nanti mateng dan kuning kecoklatan. Aku mau kasih tahu Flavis di rumah akhir-akhir ini kan semenjak aku tinggal di kampung, itu paling yang aku masak tuh ikan kembung, ikan gurame, ikan nila, ikan tongkol ataupun ikan lele. Karena di tempatnya Flavikasi itu jarang banget ada macam-macam ikan, adanya paling itu. Kalaupun ada kayak misalnya ikan lain, ikan laut kayak bawal gitu-gitu, itu juga nggak terlalu yang seger banget Flavis. Jadi ya wis, aku pakainya paling jenis-jenis ikan ini aja. Nah, ini kan udah matang Flavis. Ini sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbu ya. Pertama-tama kita akan siapkan bawang, brambang, kemudian di sini kita pakai miri, kunir dan juga aku pakai cabai merah keriting. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan cemplungin bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita akan masak sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget dan nggak ada bau languknya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Aku pakai godong salam. Godong salam ini seger banget Flavis karena aku metik di halaman rumah. Kemudian ini kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau dia sudah enak, sudah tanek, baru kita masukkan ikannya. Kemudian
kita masukkan santannya. Ini santannya aku nggak pakai santan yang kental banget dan encer banget, jadi santan yang sedang aja. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah di sini Flavis aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya biar makin gurih lagi. Aku mau pakaiin gulanya gula merah, kemudian ada asam jawa, kemudian di sini aku tambahkan lagi garam. Kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh, misalnya pakai micin ataupun pakai kaldu-kalduan bubuk itu juga boleh banget. Saat suka-sukanya Flavis di rumah. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep, kuah santannya udah enak banget. Nah terakhir di sini kita akan cemplungin cabai hijau yang utuh dan juga tomat yang sudah aku potong kasar-kasar. Kemudian kita masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, karena tadi kan ikan udah matang, kuah santannya juga udah matang, udah enak, udah tanek. Kemudian setelah ini kita akan langsung angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk kita makan siang ya, apalagi nanti kalau misalnya Flavis di rumah ada rebusan godong singkong atau godong janggel, terus ada tempe goreng serengnya, wah makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari daun pepaya. Bisa rasanya enak banget. Nih kalau misalnya ngomongin pepaya dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh rasanya tuh enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini tadi daun pepaya sudah aku rebus terlebih dahulu. Nah Flavi kan suka nanya, Mbak Flavi ini gimana caranya kalau daun pepaya itu supaya nggak pahit gitu kan. Nah rebusnya itu pakai tanah Flavis. Kemudian kalau misalnya sudah direbus sampai benar-benar empuk, baru dibilas lagi pakai air yang benar-benar bersih. Kalau misalnya sudah bersih banget, baru diperes. Setelah diperes baru dipotong-potong. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang merah. Jadi bawang merahnya kita potong tipis-tipis ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian kali ini aku maunya benar-benar pedas banget, jadi aku mau pakai cabai rawit. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, bisa pakainya cabai merah yang besar ataupun pakainya cabai merah keriting ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama setelah wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang brambangnya. Kita akan gongsong sampai nanti layu. Kalau sudah layu di sini aku mau tambahkan lagi cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau nanti misalnya sudah hampir agak kering kayak gini, kemudian di sini aku mau tambahkan bahan lainnya. Yang ini benar-benar bikin nanti aromanya wangi banget. Ini namanya udang rebon Flavis. Jangan lupa dicuci dulu ya. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan gongsong sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Jadi kalau misalnya nanti Flavis udah pakai udang rebon gini, nggak pakai penyedap rasa pun rasanya tuh udah bener-bener enak banget. Aku suka banget nambahin udang rebon kalau misalnya numis-numis, entah numis kadang kangkung, entah kadang pepaya ataupun sayur-sayuran lain, itu nanti bikin rasanya jadi enak banget. Kemudian di sini kita akan cemplungin daun pepayanya yang tadi sudah kita potong-potong. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau tambahkan lagi gula, kemudian aku mau tambahkan lagi garam. Kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga udah gurih. Kalau tadi kita udah pakai udang rebon ya. Kemudian kita tambahkan lagi air. Nah untuk gulanya di sini, kalau untuk masakan dan pepaya kayak gini, aku lebih suka pakai gula merah dibandingkan gula putih Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada gula merah, ya wes nggak apa-apa, pakai gula putih aja. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tercampur rata dan rasanya udah enak banget. Kalau sudah enak banget, nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini warnanya tuh masih hijau royo-royo, masih cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.